Halo. Perkenalkan, nama saya Marcelina Claudia Saragi dengan NIM 1250022 dari kelas Kor A, yang dimana NIM saya adalah genap. Jadi, dalam video ini saya akan merangkum materi mengenai buku Perjuangan Land Reform. Nah, dalam buku ini menjelaskan bagaimana upaya penataan ulang sumber-sumber agraria atau land reform atau reforma agraria terjadi di wilayah perkebunan, khususnya di daerah Jember dalam periode sejak awal 1940-an sampai dengan 1970-an. Yang dimana buku ini mengkaji partisipasi politik masyarakat, klaim atas tanah, dan konflik agraria yang muncul dalam konteks tersebut. Buku ini mengungkapkan bahwa meskipun ada kebijakan yang diarahkan kepada keadilan agraria, pelaksanaannya mengalami degradasi politik agraria dan pada puncaknya muncul disorientasi politik agraria. Nah, dari buku Perjuangan Land Reform, saya akan membahas 6 poin penting. Yang pertama yaitu konteks sosial dan politik perkebunan, yang dimana hubungan sosial di perkebunan sangat vertikal antara tuan kebun atau pemilik perkebunan baik swasta, kolonial, atau negara dengan pekerja atau masyarakat sekitar yang sangat tergantung, yaitu yang mengklaim tanah-tanah mereka. Ketidakadilan dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah khususnya di daerah perkebunan. Nah, yang kedua yaitu periode krisis, nasionalisasi, dan transisi. Setelah kemerdekaan, ada upaya nasionalisasi perkebunan perusahaan asing dan redistribusi tanah. Namun, proses ini tidak berlangsung mulus. Kebijakan land reform secara resmi seperti undang-undang dan program redistribusi mulai muncul, terutama sekitar tahun 1960. Yang ketiga yaitu partisipasi politik dan klaim masyarakat. Masyarakat perkebunan dan petani lokal mengajukan klaim-klaim tanah, memperjuangkan akses yang lebih adil. Klaim ini tidak selalu berhasil karena berbagai hambatan politik sosial dan hukum. Nah, bentuk-bentuk partisipasinya termasuk protes, negosiasi, pemanfaatan jaringan lokal, dan pemanfaatan oportunitas politik saat perubahan kekuasaan. Nah, yang keempat yaitu konflik agraria. Konflik agraria ini muncul dengan beberapa karakter, seperti konflik vertikal atau antara pekerja atau masyarakat dengan pemilik perkebunan atau tuan tanah. Nah, yang kedua yaitu konflik horizontal antara masyarakat atau antar petani karena klaim yang tumpang tindih. Nah, kekerasan dan tekanan politik lokal menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan dari konflik agraria ini. Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu disorientasi politik agraria dan hambatan pelaksanaannya. Nah, pemerintah seringkali lemah dalam implementasi kebijakan. Regulasi yang ada tidak diikuti dengan sumber daya atau dukungan yang menandai perilaku partai politik, birokrasi, dan aktor lokal yang kadang menghalangi. Pergeseran fokus dari perkebunan ke tanah pertanian masyarakat di pedesaan juga menimbulkan masalah baru karena konstruksi sosial, kepentingan lokal, dan kurangnya kesiapan pemerintah. Selanjutnya yaitu poin ke-6. Beberapa eksperimen dan kebijakan spesifik penghapusan lembaga desa perdikan atau yang memiliki kekhususan mengenai tanah di beberapa wilayah. Distribusi tanah perusahaan perkebunan di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta sebagai bagian dari upaya redistribusi. Nah, jadi land reform di Indonesia bukan hanya persoalan teknis pembagian tanah, tetapi sangat terkait dengan kondisi politik, struktur kekuasaan, relasi sosial, dan kapasitas institusi. Nah, jadi dari buku Perjuangan Land Reform ini, masyarakat menunjukkan bahwa keinginan untuk keadilan agraria seringkali terkendala oleh ketidakjelasan regulasi dan kepemilikan tanah, kurangnya dukungan politik atau sumber daya, konflik kepentingan antara pemilik tanah besar, pemerintah, dan masyarakat lokal, dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Jadi, tanpa partisipasi masyarakat yang nyata dan keseriusan pemerintah, termasuk level lokal, land reform mudah menjadi kebijakan simbolik atau produk politik yang tidak menuntaskan permasalahan mendasar mengenai ketimpangan pemilikan tanah dan akses pengolahan tanah. Jadi, kesimpulannya adalah buku ini membahas periode demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965 ketika land reform dianggap sebagai salah satu agenda besar negara. Namun, program itu kemudian mengalami kegagalan karena berbagai tantangan lokal dan politik. Penyebab kegagalannya termasuk lemahnya negara dalam menghadapi pertarungan kepentingan politik lokal seperti kurangnya mekanisme efektif untuk pelaksanaan. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai rangkuman buku Perjuangan Land Reform.
Terima kasih.